Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 8 Bumiku, subtema 3 Bumi, Matahari, dan Bulan pada pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran kita yang pertama kali ini, fokus pembelajaran kita adalah Bahasa Indonesia dan IPA. Saksikan video ini sampai habis ya, jangan di skip, karena di akhir video akan ada bonus video tentang gerhana matahari, supaya kalian bisa lebih paham dan mengerti. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Pernahkah kamu melihat gerhana matahari? Kapan gerhana matahari dapat dilihat? Ayo kita cari informasi tentang gerhana matahari. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Nah, di sana kalian bisa melihat ya gambarnya tentang gerhana matahari. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Adapun gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada posisi titik terjauhnya dari bumi. Nah, di sana ada gambar tentang gerhana matahari total. Kemudian di sana juga ada gambar tentang gerhana matahari cincin. Lalu gambar yang ini adalah tentang gerhana matahari sebagian. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari bacaan, buatlah kartu informasi yang memuat informasi-informasi penting tentang gerhana matahari. Buatlah 3 kartu informasi yang menjelaskan 3 hal berikut. 1. Kapan gerhana matahari terjadi? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah gerhana matahari terjadi pada siang hari. Yang kedua, apa yang menyebabkan gerhana matahari? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. 3. Apa saja jenis-jenis gerhana matahari dan apa perbedaannya? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama, gerhana matahari total terjadi di permukaan bumi yang terkena umbra atau bayangan inti bulan. Kemudian gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena penumbra atau bayangan kabur dari bulan. Dan yang ketiga, ada matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan umbra atau bayangan inti bulan saat bulan pada posisi terjauh dari bumi. Ayo mencoba. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 5 siswa. Pilihlah salah satu kegiatan di bawah ini. Siapkan alat dan bahannya dan ikuti petunjuk kegiatan secara runut. 1. Kegiatan A. Alat dan bahan. Senter sebagai model matahari. Bola plastik ukuran kecil atau bola tenis sebagai model bulan. Dan bola plastik ukuran besar atau globe
atau juga boleh bola sepak sebagai model bumi. Langkah kegiatan: bagilah tanggung jawab dalam kelompokmu. Satu orang memegang senter atau matahari, satu orang memegang bola plastik kecil atau bulan, satu orang memegang bola plastik besar atau bumi, satu orang memberikan instruksi untuk menyalakan atau mematikan senter dan memastikan bahwa kedudukan senter, bola kecil, dan bola besar mengikuti garis lurus. Satu orang mengamati dan mencatat. Buat posisi seperti pada gambar. Nah, kalian perhatikan ya, posisi kalian ketika melakukan kegiatan. Itu ada dalam gambar, posisinya harus seperti itu ya. Kemudian nyalakan senter dan amati apa yang terjadi. Usahakan kamu melakukan kegiatan ini di ruang gelap. Perhatikan posisi bulan. Apakah menurutmu bulan menerima cahaya dari matahari? Apakah bumi menerima cahaya dari matahari? Kemudian 2. Kegiatan B. Alat dan bahan. Senter, benang, globe atau bola ukuran besar, bola tenis, dan kedudukan bola. Langkah kegiatannya: letakkan globe atau bola besar di atas meja. Kemudian ikatlah bola tenis dengan tali. Kemudian gantungkan pada kedudukan bola. Lalu letakkan bola tenis di depan globe. Nyalakan senter. Kemudian arahkan cahaya pada bola tenis sehingga membentuk garis lurus. Lalu amati dan catatlah apa yang kamu lihat. Usahakan kamu melakukan kegiatan ini di ruang gelap. Nah, kalian bisa perhatikan ya, posisi kalian melakukan percobaan seperti pada gambar. Lakukan kegiatan ini secara bergantian. Pastikan setiap anggota kelompok mendapatkan kesempatan yang sama dalam melakukan percobaan dan pengamatan. Catatlah percobaan dan hasil pengamatanmu. Kemudian sajikan dalam bentuk laporan. Gunakan format laporan pengamatan yang pernah kamu gunakan di pembelajaran sebelumnya. Presentasikan laporan percobaan dan pengamatan yang kamu lakukan. Perhatikan presentasi kelompok lain yang melakukan kegiatan berbeda dengan kelompokmu. Bandingkan laporanmu dengan laporan kelompok tersebut. Apakah kamu menemukan hal yang sama? Apakah kamu menemukan hal yang berbeda? Tuliskan hasil perbandinganmu di kotak yang disediakan. Nah, di sana ada kotak tentang persamaan yang aku temukan dari kelompokku dan laporan kelompok temanku. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Jadi persamaannya yang pertama, cahaya senter atau matahari tertutup oleh bola tenis atau bulan jika dilihat dari bola sepak atau bola besar sebagai model bumi ya. Lalu yang kedua, persamaannya terdapat bayangan bola tenis atau bulan pada bola sepak atau bumi. Lalu perbedaan yang aku temukan dari laporan kelompokku dan laporan kelompok temanku. Baiklah, mari kita coba lengkapi juga. Karena posisi bola tenis bulan pada kegiatan A dan B memiliki jarak yang berbeda dari bola sepak atau bumi, maka kegiatan A akan terbentuk bayangan kabur sehingga menjadi gerhana matahari cincin. Sedangkan kegiatan B terbentuk bayangan inti sehingga menjadi gerhana matahari total. Ayo berlatih. Buatlah sebuah buklet yang berisi informasi dan gambar tentang gerhana matahari. Sebelum membuat buklet, kumpulkan informasi-informasi yang akan kamu cantumkan dalam bukletmu nanti. 1. Informasi tentang pengertian gerhana matahari. 2. Informasi tentang jenis-jenis gerhana matahari. 3. Informasi tentang apa yang tidak boleh dilakukan ketika gerhana matahari. Dan 4. Informasi tentang alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan simulasi gerhana matahari. Baiklah, alternatif buklet yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut. Nah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian ya.
yang kelas 6 SD, agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah ya, supaya Bapak tahu bagian mana yang perlu Bapak perbaiki. Jangan lupa subscribe channel ini supaya dapat berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6, tema 8, Bumiku. Subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan. Ada pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran kita yang kedua kali ini, fokus pembelajaran kita adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Saksikan videonya sampai habis ya, jangan di skip. Karena di akhir video akan Bapak berikan bonus video simulasi tentang gerhana bulan. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Ayo membaca. Bacalah dengan seksama informasi tentang gerhana bulan. Garis bawahi kata kunci dan informasi penting yang kamu temukan pada tiap paragraf. Selain gerhana matahari, gerhana bulan merupakan peristiwa alam yang menarik. Gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Gerhana bulan ini bisa terjadi karena pada saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan dalam posisi sejajar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Padahal demikian, bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan, sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan matahari. Proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan matahari, meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja. Seperti halnya gerhana matahari, proses terjadinya gerhana bulan ini sebagai berikut. 1. Dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari bumi. 2. Setelah itu, lama-kelamaan bulan yang bulat akan tertutup semakin banyak, hingga bulan hanya terlihat sebagian dan semakin lama bumi akan terlihat menyabit. Setelah bumi menyabit, maaf ya, di sini harusnya bulan ya. Setelah bulan menyabit, lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang karena tertutup oleh bayangan bumi. Saat inilah kita tidak dapat melihat bulan. Bulan seperti menghilang. Setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah pertama kali bulan menghilang. Munculnya bulan ini dimulai dari bentuk bulan sabit. Setelah itu, bulan tersebut semakin lama akan semakin terlihat setengah, dan semakin lama akan semakin utuh sehingga tampak seperti semula. Teks bacaan di atas terdiri dari 3 paragraf yang memiliki gagasan pokok yang berbeda. Bacalah kembali masing-masing paragraf. Carilah informasi penting dari paragraf tersebut yang bisa disajikan melalui gambar atau visual, dan sajikan kembali informasi tersebut secara visual. Nah, di sana terdapat tabel ya tentang paragraf, informasi penting yang dapat disajikan melalui gambar visual dan informasi visualnya. Contohnya untuk paragraf 1, gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Kemudian informasi visualnya adalah seperti itu gambarnya ya.
Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk paragraf kedua, bumi menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan. Maka informasi visualnya atau gambarnya bisa kalian berikan seperti itu. Dan untuk paragraf ketiga, bulan tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan bumi. Semakin lama semakin menghilang, lalu sedikit demi sedikit bersinar kembali dari arah bulan menghilang. Nah, informasi visualnya bisa kalian berikan seperti itu. Ayo mencoba. Lakukan kembali pada halaman 96 atau 98. Pada kesempatan ini, fokuskan pengamatanmu pada posisi bulan. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 5 siswa. Bagaimanakah kenampakan bulan dari bumi? Pilihlah salah satu kegiatan di bawah ini. Siapkan alat dan bahannya dan ikuti petunjuk kegiatan secara runut. Untuk yang pertama, kegiatan A. Alat dan bahan, senter atau model matahari, bola plastik ukuran kecil atau bola tenis sebagai model bulan, kemudian bola plastik ukuran besar atau globe sebagai model bumi. Langkah kegiatan, bagilah tanggung jawab dalam kelompokmu. Kemudian satu orang memegang senter atau matahari, lalu satu orang memegang bola plastik kecil sebagai bulan, satu orang memegang bola plastik besar sebagai bumi, satu orang memberikan instruksi untuk menyalakan atau mematikan senter, dan memastikan bahwa kedudukan senter atau bola kecil dan bola besar mengikuti garis lurus. Satu orang mengamati dan mencatat. Buat posisi seperti pada gambar. Nah, maka posisinya mirip seperti pada pembelajaran sebelumnya ya, yaitu posisi gerhana matahari. Nyalakan senter dan amati apa yang terjadi. Usahakan kamu melakukan kegiatan ini di ruang gelap. Coba kamu perhatikan posisi bulan. Bagaimanakah kenampakan bulan dari bumi? Nah, untuk kegiatan 2, kegiatan B, alat dan bahan senter, kemudian benang, globe atau bola ukuran besar, lalu bola tenis, dan kedudukan bola. Kalian bisa juga perhatikan terlebih dahulu gambarnya ya. Langkah kegiatannya, 1. Letakkan globe atau bola besar di atas meja. Kemudian 2. Ikatlah bola tenis dengan tali, kemudian gantungkan pada kedudukan bola. Yang ketiga, letakkan bola tenis di belakang globe atau bola besar. Yang keempat, nyalakan senter, kemudian arahkan cahaya pada bola besar atau globe sehingga membentuk garis lurus. Kemudian amati dan catatlah apa yang kamu lihat. Usahakan kamu melakukan kegiatan ini di ruang yang gelap. Jadi posisi untuk kegiatan yang B adalah posisi gerhana bulan. Lakukan kegiatan ini secara bergantian sehingga setiap anggota kelompok melakukan percobaan dan pengamatan. Catatlah hasil pengamatanmu dan sajikan dalam bentuk laporan. Presentasikan laporan pengamatan dan percobaan yang kamu lakukan. Perhatikan presentasi laporan kelompok lain yang melakukan kegiatan yang berbeda dengan kelompokmu. Bandingkan laporanmu dengan laporan kelompok tersebut. Apakah kamu menemukan hal yang sama? Apakah kamu menemukan hal yang berbeda? Tuliskan hasil perbandinganmu di kotak yang disediakan. Nah, seperti biasa, ada kotak tentang persamaan yang aku temukan dari laporan kelompokku dengan laporan kelompok temanku, dengan perbedaannya juga ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk persamaannya, sisi bola tenis atau bulan yang menghadap bumi adalah sisi yang gelap. Kemudian untuk perbedaannya, penyebab kegelapan pada sisi bola tenis atau bulan pada kegiatan A karena tidak mendapat cahaya senter atau matahari. Karena itu adalah posisi gerhana matahari ya. Sedangkan pada kegiatan B karena terhalang oleh globe atau bumi karena posisinya adalah gerhana bulan. Ayo berkreasi. Kita sudah mendapatkan informasi-informasi penting dari kegiatan yang kita lakukan hari ini. Informasi tersebut dapat kita sajikan secara tertulis, lisan, dan visual. Pernahkah kamu melihat informasi yang disajikan dalam bentuk reklame? Reklame adalah media periklanan dan pemberitaan. Reklame bertujuan menyebarkan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain.
Reklame dibuat dengan maksud menarik perhatian masyarakat. Reklame yang baik bukan sekedar menarik perhatian khalayak ramai. Isi reklame harus menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang direklamekan. Beberapa contoh reklame adalah: 1. Iklan. Pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Kemudian yang kedua ada spanduk. Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum. 3. Brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. 4. Embalase. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik, pemberitahuan, informasi tentang produk tersebut. 5. Poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat umum yang strategis. 6. Baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar. Ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Ayo berkreasi. Persiapkanlah sebuah kegiatan pameran informasi. Bentuklah kelompok kerja yang terdiri atas 3 atau 4 orang. Sajikan kembali semua informasi yang telah kamu dapatkan dan pelajari sebelumnya tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Kamu boleh menggunakan catatanmu atau hasil-hasil belajar sebelumnya sebagai bahan yang akan kamu pamerkan dan presentasikan. Supaya menarik, buatlah reklame pameranmu dalam bentuk brosur. Buatlah semenarik mungkin dan tempelkan di dinding kelas. Sajikan kalimat informasi dalam katalog yang kamu buat. Perhatikan komposisi huruf dan gambar, kontras warna, dan tata letaknya. Maka, alternatif brosur yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut. Nah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka. Jangan lupa share kepada teman-teman kalian ya, supaya mereka juga lebih memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar, supaya Bapak tahu hal-hal yang perlu Bapak perbaiki. Subscribe channel ini supaya bisa berkembang dan memberikan informasi yang berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.